Setelah disomasi pihak keluarga Ferry Irawan karena diduga telah menyebarkan video berisi permintaan maaf Ferry Irawan terhadap istrinya Vena Melinda, pebasket sekaligus YouTuber kenamaan Denny Sumargo akhirnya meminta maaf. Kedua belah pihak juga sepakat untuk berdamai dan tak akan memperpanjang proses hukum. Lantas, apa yang membuat Denny akhirnya meminta maaf dan berdamai dengan pihak Ferry? Saya bersama rekan saya Bang Agustinus Nahak menyampaikan teguran atau somasi terbuka melalui teman-teman media kepada Mas Denny. Alhamdulillah apa yang kami sampaikan yaitu teguran tersebut direspon dengan niat yang baik oleh Mas Denny. Sehingga tidak berapa lama kami melayangkan somasi terbuka tersebut, teguran, Mas Denny menghubungi saya per telepon. Di situ dia sampaikan, dia jelaskan bagaimana kronologisnya, kenapa bisa videonya Mas Ferry yang harusnya menjadi konsumsi keluarga menjadi tersebar. Dia menyampaikan bahwa itu ada ketidaksengajaan dari tim editingnya, di mana pada saat podcast putra dari Mbak Vena memperlihatkan atau mempertontonkan video tersebut, yang lagi-lagi saya katakan harusnya itu tidak disebarluaskan atau ranahnya privacy. Menurut Mas Denny, dari awal Mas Denny sudah menyampaikan tolong jangan dinaikkan cuplikan video daripada Mas Ferry meminta maaf kepada Mbak Vena. Namun demikian, menurut pernyataannya Mas Denny, itu sudah terlanjur tayang 2-3 jam dia baru tahu bahwa ada cuplikan tersebut. Sehingga dia langsung meminta pihak-pihak terkait untuk memotong atau mengedit kembali. Artinya kemarin saya juga mengapresiasi jiwa besar dan sportivitas dari Denny Sumargo yang menyampaikan melalui saya permohonan maaf kepada keluarga, Mas. Sebelumnya heboh di media sosial video berisi permintaan maaf Ferry hingga membuat cara permintaan maaf pribadi Ferry itu jadi bulan-bulanan bulian warganet. Video permintaan maaf yang dikirim Ferry secara pribadi itu bahkan pernah diakui oleh kedua putra sambungnya, Verrel Bramasta dan Atala Naufal, dikirim ke mereka. Tapi entah diberikan Verrel atau Atala, saat sesi podcast dengan Denny, mendadak video tersebut viral. Verrel sendiri tanpa sungkan bahkan sempat menunjukkan isi video pribadi tersebut, tapi keluarga Ferry tak ingin memperkarakan Verrel maupun Atala karena masih terikat sebagai hubungan ayah dan anak sambung. Kalau saya sendiri nggak punya sangka buruk sedikit pun ya sama Verrel sama Atala. Mereka itu kan anaknya Kak Vena, wajar-wajar aja kalau mereka itu emosi melihat Kak Vena keadaannya mungkin yang seperti diberitakan, mungkin hidungnya patah atau babak belur atau apapun itu. Yang penting kalau kita maunya awal kita pernah menjadi keluarga, kita harus berpisah ya bisa baik-baik. Udah sih itu aja. Aku nggak punya sangka buruk sama sekali sama Verrel sama Atala. Mereka orang baik juga kok. Denny Sumargo sendiri tak menyangka jika video tersebut kemudian viral. Apalagi dirinya tak secara langsung membagikan video tersebut. Meski sempat dibela Hotman Paris jika tindakannya dianggap tidak melanggar hukum, tapi Denny tetap memilih berdamai, tak ingin memperpanjang kasus yang sejatinya merupakan urusan pribadi tersebut. Ini saya memang minta izin sama Mas Denny. Saya bilang, Mas Denny, saya rekam ya pembicaraan kita untuk saya bisa perdengarkan kepada pihak keluarga. Oh ya, silakan Mas Sunan. Silakan. Artinya sebelum merekam saya sudah minta izin untuk supaya bisa diperdengarkan kepada keluarga. Sebentar. Bahas tentang apa yang dialami oleh ibunya Verrel. Dia memperlihatkan video mamanya waktu di hotel dan video waktu Mas Ferry ngirim video ke dia minta maaf tanpa saya minta. Ya. Nah, tadi kita sama-sama dengar ya bahwa Mas Denny tidak meminta, tapi putra dari Mbak Vena yang memperlihatkan kepada Mas Denny.
Sehingga pada saat podcast tersebut terambillah gambarnya. Lalu di sini disampaikan juga Setelah permintaan maaf, aku dengan senang hati sih minta maaf ke keluarganya ataupun ke Mas Ferry mengenai ada hal itu terjadi. Sudah mendengar barusan ya bahwa ada itikat baik dari seorang Denny Sumargo, ya, dia menyampaikan permohonan maafnya. Nah, mungkin untuk selebihnya saya serahkan kepada pihak keluarga. Karena saya dan Bang Agustinus Nahak ini kapasitasnya adalah sebagai pengacara keluarga. Kalau saya Keluarga udah rembukan mungkin. Keluarga sudah rembukan, dan khususnya Mami sendiri pun tidak mau memperpanjang masalah ini. Kita mau memaafkan saja. Namanya kemarin sempat disampaikan ya, kalau manusia itu kan nggak luput dari salah. Kadang hilaf, kadang tidak sengaja, maupun disengaja. Yang penting untuk masalah video tersebut sudah ada klarifikasi dari Bang Denny-nya sendiri. Kita juga udah mendengar semuanya dari Bang Sunan. Ya udah, keputusan dari keluarga setelah rembukan bahwa kita tidak melanjutkan. Kita mau menerima maafnya, ya kita sama manusia saling memaafkan saja. Ya kita sama manusia saling memaafkan saja. Di balik viralnya video permintaan maaf yang diduga tak lama setelah kejadian di Hotel Kediri. Sebelum ditahan, Ferry juga sempat meluncurkan kecurigaannya jika dirinya sejak awal dijebak pihak Vena. Pasalnya, sebelum pergi menemani sang istri ke Kediri, Ferry mengaku ada jadwal syuting. Namun karena istrinya meminta untuk menemaninya, ia terpaksa membatalkan syuting. Tapi menurut pengakuannya, ia tak menyangka jika di hotel tersebut justru harus terlibat cekcok hebat hingga berubah jadi insiden pelaporan ke polisi. Walaupun saya adik dari Ferry langsung, kita sekeluarga ini kalau salah ya salah, walaupun itu kakak kita sendiri gitu loh. Jadi kita sebenarnya pengen tahu dulu keadaan yang sebenarnya terjadi saat itu bagaimana, itu aja gitu. Kalau terbukti bersalah ya kita keluarga pun akan siap menceramahi lah kakak kita sendiri gitu. Semoga bisa berubah dan kembali ke jalan yang benar. Tapi yang setahu aku, kakakku bukan tipikal seperti itu. Ferry sendiri mengaku sudah meminta maaf, bahkan sudah berdamai pasca insiden tersebut. Tapi entah mengapa, kasus yang bermula dari cekcok hebat dan menurut kubu Ferry, Vena mengalami mimisan itu mendadak di blow up di media lewat tersebarnya salah satu foto di media sosial hingga spekulasi liar pun beredar, apalagi luka darah di bagian mulut itu cukup serius. Kasus itu kemudian bergulir cepat hingga akhirnya Ferry kemudian ditahan. Apalagi melalui berbagai jumpa pers, Vena mengaku telah diperlakukan kasar sejak 3 tahun belakangan. Bahkan tak diberi nafkah. Reputasi Ferry pun seketika anjlok. Dia tidak akan mau berdamai karena memang selama 3 bulan ini pun sebenarnya sudah kepikir ke arah sana. Sesudah 3 bulan dia nggak dapat nafkah materi dari si suami. Tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta yang itu loh. Ya romantisme di balik kamar gitu. Rumah tangga bukan untuk konsumsi publik. Rumah tangga bukan untuk dipanas-panasin. Dan saya masih resmi menjadi suaminya dari saudari Vena Melito. Meski sempat diam, pihak keluarga Ferry akhirnya buka suara. Mereka mengaku sulit menjalin komunikasi dengan kubu Vena. Adik-adik Ferry bahkan tak menyangka jika hubungan kekeluargaan yang selama ini terjalin baik tiba-tiba berubah cepat. Bahkan Vena tak mau menggubris ajakan komunikasi dari ibunda Ferry hingga mertuanya itu jatuh sakit. Kemarin sudah dikonfirmasi oleh keluarga bahwa keluarga mencoba menghubungi dari pihak Ibu V sendiri begitu loh. Jadi ya mohonlah direspon dengan baik. Ayolah kita mencari jalan tengah yang terbaik begitu loh, supaya jangan sampai berita-berita yang ada atau isu-isu ini semakin liar begitu loh. Kan kemarin ada tuh dari salah satu kuasa hukumnya mengatakan takut gak bisa datang ke Surabaya karena gak ada ongkos. Pak Ferry datang kok kemarin ke Polda Jatim, ongkos-ongkos sendiri kok. Itu kan bisa terbantahkan sendiri. Begitu loh. Jadi kalau ditanya Pak Ferry gak ada ongkos, kata siapa ongkos Surabaya kemarin pada waktu diperiksa? Pak Ferry datang kok, hadir kok. Dengan ongkosnya dia sendiri kok. Jadi janganlah kita menyebarkan isu-isu yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidananya begitu loh.
Pihak Ferry sudah tak punya harapan untuk berdamai, apalagi kubu Vena ngotot ingin kasus tersebut tetap diproses secara hukum, bahkan ia dalam waktu dekat akan segera menggugat cerai Ferry. Ferry sendiri tak mau kalah gertak, ia diam-diam sudah menyiapkan kartu truf tentang rahasia keburukan Vena di masa lalu, terutama terkait insiden di Bogor. Lantas rahasia apa yang masih disimpan Ferry? Diskusi dengan Pak Ferry, ternyata Pak Ferry ini orang yang sangat baik sebagai seorang suami yang baik, juga sebagai ayah sambung yang baik. Kenapa saya mengatakan begitu? Ternyata Pak Ferry menyimpan sebuah rahasia di mana ada kasus di Bogor. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu loh. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong stop, mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti. Ada aib-aib baru yang disebarkan. Sudahlah, stop di media, stop berkata-kata yang tidak sesuai dengan fakta. Kita fokus di proses penegakan hukum. Kita fokus di perdamaian. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi terungkap kembali di publik, begitu loh. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Begitu. Saya mendapatkan kiriman video begitu yang dikatakan bahwa Pak Ferry hampir merenggut nyawa dari Ibu V sendiri. Itu menurut saya sudah terlalu berlebihan dong. Sekali lagi kasus ini kan kasus rumah tangga. Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kok mau digiring merenggut nyawa dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak patut untuk diucapkan. Sama halnya Pak Ferry masih menyimpan rahasia atau aib-aib rumah tangganya. Tapi pada saatnya, kalaupun harus terpaksa ya, sekali lagi saya mau katakan, kalaupun terpaksa, bisa jadi ya, sekali lagi saya mau katakan, bisa jadi kita akan buka kasus Bogor. Sekali lagi tujuan mengungkapkan ini adalah ingin menunjukkan bahwa Pak Ferry ini masih menyimpan kebaikan-kebaikan, tidak mau mengumbar aib satu dengan yang lain. Pak Ferry masih ingin berjuang untuk perdamaian, tidak mau menjelekkan pihak manapun, tidak mau membongkar kejelekan siapapun. Itu intinya. Ya, itu intinya. Tetapi ketika memang Pak Ferry merasa semakin disudutkan dan keluarga semakin tersudut, sekali lagi Pak Ferry akan melawan. Sebelum kasus ini naik ke meja hukum, pembuktian siapa yang melakukan KDRT dan siapa yang melakukan dramatisasi hingga rekayasa atas kasus ini memang masih harus dibuktikan. Apakah Ferry benar-benar melakukan tindak KDRT? Atau Vena sengaja menjebak Ferry melalui adegan cekcok hebat hingga terjadi insiden tersebut? Mungkinkah Ferry tega melukai istri yang begitu dicintainya? Atau sebaliknya, Vena tega menjebak Ferry demi tujuan lain yang tengah diinginkannya? Terjadi karena korban KDRT, ya. Hanya baru yang kasus di situ yang tersebar dan kemudian itu yang dilakukan pemeriksaan. Jadi kemudian referensinya itu ke sana. Nah, kalau kita udah bicara sekarang referensi di sini berarti memang buktinya hanya yang itu. Nah, setelah kita periksa, ini lukanya ini nggak main-main, gitu kan? Dengan model kayak gitu, waduh lukanya sangat parah. Orang dengan luka yang seperti ini harusnya fotonya nggak hanya cuma sekali. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat terbiasa menggunakan selfie dan kemudian selalu menggunakan selfie kemanapun juga foto-foto, giliran mengalami KDRT dan tahu bahwa foto ini akan menjadi andalan untuk sebagai bukti baik ke media maupun ke kepolisian, kok bikinnya cuma satu? Ya, ini sudah suatu yang tanda tanya gitu. Pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kencang. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak-mbak bagian kebersihan. Di situ dia kaget lihat saya berdarah-darah. Dan memang pada saat itu Ferry menyuruh mbaknya mundur, makanya mbaknya mundur. Tapi sebelum mundur saya udah bilang, mbak tolong panggil polisi. Akhirnya saya antar dan saya korbankan, saya tidak jadi bekerja. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal bahwa pada saat itu
tidak seperti yang diberitakan. Tidak sama sekali seperti yang diberitakan, yang terlalu menyudutkan saya, menghina saya, apapun yang sekarang terjadi. Keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada terjadi penganiayaan, tidak ada terjadi pemukulan seperti yang diberitakan. Saya hanya titip kepada keluarga saya hanya titip kepada kerabat-kerabat saya titip ibu saya. Itu saja. Mungkin saya juga bisa menyampaikan bahwa saya sudah tidak tahu lagi ada apa di balik semua ini. Saya tidak bermaksud suuzon kepada siapapun, tapi saya merasa sudah banyak kasus ini menjadi bola liar di luar sana, yang saya juga punya hak sebagai warga negara. Saya menuntut keadilan. Sebelum bisa diketok palu dinyatakan sah bersalah, kan ada proses persidangan. Nah, dari persidangan itu biasanya kita sudah bisa tahu arahnya kemana, dan mungkin saya hanya bisa menitipkan pesan pada majelis hakim bahwa tolong hukum Ferry sesuai dengan apa yang dia perbuat. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Sebagai seorang kawan, sebagai praktisi hukum, hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, bahwa kalau memang ke depan Ferry memang bersalah, tolong dihukumnya sesuai dengan apa yang dia perbuat.